kedepannya itu lihat antusiasme dari teman-teman. Nanti kalau serius ya kita bentuk, soalnya organisasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kadang-kadang kalau antar anggotanya itu tidak dewasa, Mas Rudi kan sering ikut organisasi. Nah itu akhirnya karena ada permasalahan sebenarnya sedikit sekali itu. Akhirnya gesekan pecah, bentuk kelompok lagi, Jadi kita fokusnya gimana kita itu mengelola ternak dulu supaya bagus. Gimana caranya kita ya dengan teman-teman saling interaksi, itu aja. Sementara itu aja dulu. Nanti kalau kelihatan sudah solid, kompak, kalau ingin kedepannya ke arah organisasi kita bentuk. Bentuk. Karena juga yang baku itu solid, kita seirama, nanti sejalan gitu enak. Nanti ada rute-rute dikit aja sudah bentrok. Wah, itu bikin rusak itu. Karena banyak sering dikatakan oleh senior saya, membuat organisasi itu sangat mudah. Tetapi mengelola organisasi itulah sulit yang sangat sulit. Karena apa? Karena juga banyak teman. Oke saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Rudi Mahendra, masih di channel Reco Barong Farm saudaraku. Dan di kesempatan siang hari ini kita ada di salah satu peternakan ya. Panjangnya total kinten-kinten berapa meter Pak ini total sedoyo kandang? Niki sedoyo paling ya sekitar kali dosonan 20 meteran ya. Jadi di kesempatan siang hari ini kita ada di wilayah Rejo Tangan Tulungagung, tepatnya di Desa Blimbing, yang dulu sudah nggak asing lagi bagi para peternak kambing. Bahwasanya Desa Blimbing itu terkenal dengan kampung kambingnya. Kampung kambing. Bagaimana awal mula cerita kampung kambing sampai dengan saat ini ya? Beliaunya mungkin kita katakan juga sesepuh juga di dunia peternakan di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, yaitu beliaunya Pak Baskoro, mungkin seperti itu. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak Bas? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Seger waras, sehat, ternake juga sing ngopeni. Nah, nggih. Di kesempatan siang hari ini kita mungkin sedikit mengulas tentang masa lalu dan juga sampai saat ini Pak Bas. Desa Blimbing Pak nggih. Nggih, leres. Letaknya sini itu Desa Blimbing, ya betul. RT RW RT 3 RW 3. RT 3 RW 3 Desa Blimbing, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Dan di sebelah timur sini ada gapura dan juga ada simbol monumennya, yaitu 2 patung kambing. Nah, kalau nggak salah monumen itu adalah patung kambing PE atau bagaimana Pak? Ya, kepala hitam. Kepala hitam. Walaupun dulu waktu itu yang dipiara itu kan kambing-kambing Jawa. Cuman cita-citanya itu pengen apa itu ya secara perlahan, nanti secara bertahap itu dirubah ke kambing PE gitu ya. Entah itu merah atau hitam. Awal mula terbentuknya kampung kambing itu tahun berapa Pak Bas? Sekitar kalau kampung kambingnya itu yang secara alamiah penduduk kawasan situ itu kan yang miara kambing-kambing Jawa itu kan banyak, tapi secara sendiri-sendiri gitu Mas Rudi, ya. Jadi istilah kampung kambing itu memang satu wilayah kampung, maksudnya kampung itu kan desa, mungkin seperti itu. Desa Blimbing itu mayoritas memang peternak kambing. Entah itu kambing-kambing yang rata-rata itu kambing apa Pak? Kambing Jawa Randu. Jawa Randunan seperti Jawa Randu. Dulu sebetulnya ya pernah ada sini yang miara itu kambing PE, cuman enggak jalan itu tahun sudah lama sekali. Era tahun pokoknya awal mula kambing perah ya sekitar sebelum tahun 90-an itu. Sebelum tahun 90-an. Ya, itu sudah ada. Cuman selisih lama sekali baru muncul lagi kambing PE. Jadi waktu pertama kali orang itu mendatang kampung kambing PE, itu orang sini kan mengatakannya bukan PE gitu kan, Etawa gitu. Etawa. Seingat saya itu didatangkan dari daerah Trenggalek.
Dongko, kawasan Trenggalek. ya, Dongko. Dongko dulu mendatangkan dari Kali Gesing katanya gitu. Nggih. Dan itu tahun 90-an Pak nggih. Ya, Tahun 90-an. ya 90-an. Dan belum 90 itu, seingat saya. Ya. Perkumpulan yang ada di kawasan Desa Blimbing itu apakah memang Kampung Kambing itu apakah ada nama organisasi yang membentuk sampai terbentuknya Kampung Kambing di Desa Blimbing ini, Pak? Itu Mas Rudi, kan awal mulanya itu pemuda-pemuda sini itu kan ada yang miara ayam, itu ayam buras. Nah, waktu itu situasi kan sulit sekali. Waktu di ayam itu, ayam buras itu antara harga telur sama pakannya itu kan kalkulasinya kan tidak imbang gitu. Akhirnya coba-coba miara kambing, tapi awal mulanya kambing-kambing kacang itu. Tapi secara sendiri-sendiri, terus akhirnya teman-teman itu kan sering ngumpul-ngumpul gitu. Iya, ngono dibentuk kelompok. Oke. Itu sekitar tahun 2010-an. 2010-an. Adik mau berangkat sekolah? Ngaji. Oh, mau ngaji. Nah, kemana? Oh, enggak jadi. Oh ya, apa ya. Anak yang nomor berapa, Pak? Nomor 2. Nomor 2. Apa itu? Baru Pramuka. Oh, ngoten. Pramuka, Pak Baskoro berapa anaknya? 2 nggih. Ya. Ini berarti yang nomor 2. Nomor 2 ya. Nggih. Tambah lagi mungkin satu lagi. Bonus. Doanya. Pokoknya rezekinya lancar nanti gampang. Amin. Itu. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi ya, Mas Rudi, masalah itu. Itu saya mulai miara kalau saya sendiri loh. Ya. Mulai miara sekitar tahun 2008. Oh, jadi terbentuknya Kampung Kambing atau ngapunten, untuk perkumpulan itu ada nama sendiri atau bagaimana, cuman kumpul-kumpul gitu? Apakah ada nama organisasi? Oh, ada organisasinya ada. Ya. Itu kan berawal mula dari saya itu miara kan tahun 2008. Teman-teman tapi sebelumnya sudah ada yang miara-miara. Saya ikut-ikutan teman-teman gitu. Akhirnya sekitar sering kumpul-kumpul, akhirnya tahun 2010 itu diputuskan untuk mendirikan sebuah kelompok. Terus akhirnya dari kesepakatan bersama itu dinamakan Karya Putra Mandiri. Jadi nama kelompoknya itu Karya Putra Mandiri. Karya Putra Mandiri. Dan kalau tidak salah itu panjenengan juga sebagai pengurus juga di kelompok itu. Situ sebenarnya pengurus. Waktu itu saya kan punya teman yang kebetulan itu sarjana peternakan dari Malang. Jadi masalah untuk kambing itu sangat ahli sekali dia itu. Jadi berkat bimbingan dia yang namanya, ya maaf ini teman saya sudah tidak ada sekarang. Sudah almarhum. Sudah almarhum. Yang namanya Mas Nakib Hamdasa. Waktu itu seiring berjalannya waktu, karena dia itu punya skill, kemampuan untuk itu membina teman-teman itu ya untuk mendirikan kelompok ternak ini. Akhirnya pada tahun 2010 didirikan. Akhirnya teman-teman itu mulai berkembang. Awal mula itu dibentuk kelompoknya ada 10 orang itu dikumpulkan. Terus karena mulai berjalan itu dari pemerintah itu ada perhatian, terus kita mencoba mengajukan proposal dan alhamdulillah akhirnya proposal diterima dan dapat bantuan waktu itu. Itu tahun 2010-an. Iya, tahun 2010 itu. Ya alhamdulillah. Masa itu masih masa kambing-kambing di Jawa Randu. Iya, Jawa Randu. Ya ada beberapa yang sudah miara PE tapi kelasnya kelas PE pasar itu. Ya, ekonomisan ekonomisan ya. Kontes lah bukan. Akhirnya kan dibentuk kelompok itu, terus dari dinas akhirnya dapat perhatian, ya sering berkunjung, akhirnya dibina. Terus ya intinya itu karena kelompok dianggap kompak, itu ya disuruh ikut program-program dari mengajukan proposal diterima, bisa menambah jumlah kambing di kandang-kandang itu, akhirnya semakin berkembang biak, tambah, terus dari antusias dari masyarakat itu ya semakin seneng pengen gabung, akhirnya ada yang pengen gabung, tapi saran dari dinas itu saya dibentuk plasma, jadi ada kelompok IT dan plasma gitu. Jadi dibentuk beberapa kelompok gitu akhirnya. Terus karena jumlahnya semakin banyak, akhirnya itu teman-teman punya ide piye gawe monumen. Akhirnya gapura itu. Dan alhamdulillah kita itu dari pihak pemerintah desa ada respon, yaitu
sangat mendukung sekali, masyarakat juga mendukung sekali, akhirnya didirikanlah monumen itu. Oh, nggih. Dan saya sempat terdengar bahwasanya dulu itu sempat kelompok Putra Karya Mandiri itu sempat ada perlombaan dan mendapat juara 1. Itu perlombaan apa itu, Pak? Perlombaan apa itu manajemen ternak. Oh, manajemen ternak. Iya, manajemen ternak. Ya, jadi bukan bagus-bagusan ternaknya tidak. itu ya. Jadi intinya kalau dinas itu sistemnya kan yang diprioritaskan itu kan susu dan pedaging intinya itu. Oh ya. Programnya itu. Cuman teman-teman kan kalau bisa ya ndak itu. Jadi ditingkatkan lagi ke apa itu keseninya itu. Ke kualitasnya itu. Jadi ndak hanya kuantitasnya. Ya. Jadi pada intinya untuk yang sebelumnya itu memang fokusnya di pedaging dan susu. Iya, pedaging dan susu ya. Dan untuk sampai saat ini untuk organisasi atau kelompok dari Putra Karya Mandiri itu perjalanannya seperti apa, Pak? Kalau sekarang ini karena situasi dulu itu kan tahun sekitar setelah lomba Piala Presiden itu kan era tahun berapa ya? Pokoknya setelah tahun 2015 itu kan kambing itu sempat harganya anjlok selama 2 tahun. Oh, iya. Harganya itu kan wanjok sekali kambing yang Jawa itu. Nah, itu kan orang-orang kan bingung lagi gitu. Akhirnya sama berhenti. Cuman orang-orang tertentu tetap walaupun jumlahnya enggak banyak gitu. Iya, seperti itu. Ya. Biasalah kan apa itu usaha itu kadang-kadang kan pasang surut gitu betul. Kalau kita itu enggak punya ketahanan mental, itu pasti sudah berhenti dan cari alternatif baru. Cuman kalau begitu terus nanti orang usahanya kan babat terus. Nggih. Tetapi saya tadi sebelum ketemu jenengan sempat jalan-jalan sebentar ke kandang jenengan. Ini rata-rata semuanya juga sudah beralih ke PE ini kayaknya, Pak. Iya, sekarang ini mulai ke PE. Iya. Dan ini untuk terjun panjenengan itu di breeding, milking, apakah di fattening? Saya ini terjunnya arahnya ke breeding sama milking. Oh gitu. Iya. Arahnya ke situ, ke arah depannya. Cita-citanya ke depannya kalau pengen ya seperti Mas Rudi lah gitu. Iya. Kalau di tingkatnya mutunya gitu. Sementara ini kan masih ekonomisan gitu. Ya alhamdulillah ini dapat kunjungan ini, dapat motivasi lah. Kita silaturahmi ke sini tadi. Saya sendiri sekarang juga kesibukannya juga cuman jalan-jalan dari kandang ke kandang, sembari juga cari konten, sembari juga menambah ilmu seperti itu. Ya, sama-sama saling mendukung, saling mensupport lah. Betul sekali. Kembali lagi ke tadi ke kelompok Putra Karya Mandiri. Karya Putra Mandiri. Untuk saat ini apakah kelompok ini masih berjalan aktif? Apakah bagaimana, Pak Bas? Semenjak apa itu harga kambing itu down, terus akhirnya teman yang bina itu meninggal itu. Akhirnya kan untuk motivatornya itu kan tidak ada. Akhirnya vakum, akhirnya ya pasif sekarang. Pasif. Dan itu sudah berapa tahun sampai saat ini, Pak? Mulai sekitar tahun 2018 itu. 2018. Jadi juga sudah lama. Gitu. Iya. Apakah ada 6 tahun ya? Selama 6 tahun vakum ya, ibaratnya vakum kan untuk kelompok Karya Putra Mandiri ini. Apakah ada rencana untuk membangunkan kembali semangat para peternak yang ada di wilayah Desa Blimbing ini, Pak? Kalau untuk ke arah kelompok itu kayaknya kurang. Jadi kecenderungannya sekarang gini, semangat yang dibangun itu sekarang itu kan tiap era itu kan lain. Betul. Sekarang itu yang sekarang tren, waktu saya itu kan belum ada farm, yang namanya farm kan belum ada. Betul. Nah, ke depan pada waktu kita bentuk kelompok-kelompok itu, ya maaf, ini kan ada semua tokoh Hitawa rata-rata kan kenal namanya Pak Kusairi kan ya. Pak Kusairi Blitar. Betul. Sebelum orang itu ngomong farm, dia itu sudah ngomong. Ke depan itu arahnya kita itu kalau bisa tiap peternak punya merek sendiri, punya farm sendiri. Ini mengadopsi dari perjalanan beternak di luar negeri. Semuanya begitu bisa maju itu. Jadi intinya
tiap peternak itu punya farm dan punya manajemen sendiri. Iya. Untuk recordingnya, untuk pengelolaannya itu harus betul-betul profesional. Itu. Punya manajemen sendiri. Manajemen sendiri. Mungkin sedikit menambahkan Pak, karena juga beliaunya sesepuh juga di dunia etawa, senior juga di dunia etawa, Pak Kusairi. Selain kita punya manajemen sendiri per kandang, mungkin sembari juga mencakup untuk wilayah kita sendiri-sendiri, kita kumpulkan teman-teman para peternak itu kayaknya lebih solid lagi kayaknya itu betul, Pak. Betul. Jadi misalkan karena juga di dunia kambing PE itu apalagi kalau kita sudah mengarahnya ke seni tanpa juga ada organisasi, mungkin juga semangat kita pun juga kurang kalau kita bisa memberikan wadah ataupun juga kelompok kita bangun lagi, kita mengadakan event-event kontes seperti itu kan lebih enak kalau kita punya organisasi seperti itu. Kalau masalah organisasi begini Mas Rudi ya, awal mula saya mengikuti kambing-kambing ini, jadi waktu seiring berjalannya waktu saya itu membentuk kelompok untuk di desa. Saya kan juga mengikuti untuk organisasi yang sifatnya itu kan kabupaten mungkin regional Jawa Timur itu kan juga mengikuti walaupun tidak aktif. Untuk yang aktif kan mungkin di desa itu di desa itu mengikuti. Waktu itu kan adanya mungkin Mas Rudi juga sempat mengikuti Aspeta itu, Asosiasi Peternak Etawa Tulungagung. Sebelum adanya Aspeta itu kan ada paguyuban. Tiap kelompok itu bentuk. Sebetulnya yang dinamakan kelompok kalau itu rujukannya dari dinas itu kan per desa. Tapi dulu kan waktu itu pengertian itu yang namanya kelompok pokoknya berkumpulnya orang-orang kan kelompok gitu ya. Waktu itu dari desa mana. Nah, waktu itu kan dinamikanya itu membentuk kelompok-kelompok untuk kawasan Tulungagung. Ada Rukun Makmur, ada Sangklir Group, ada Luhur Sasmito, ada yang di mana itu yang namanya Pak Yoyo itu apa? Pak Yoyo. Pak Yoyo sini. Itu kan ada juga kelompok kambing. Itu di Tulungagung itu memang banyak sekali organisasi, banyak kelompok. Itu sisi bagusnya ada. Itu bagusnya apa? Saling kompetisi. Cuman kompetisinya itu seiring waktu kadang-kadang orang itu pikirannya kan mungkin kadang-kadang ada yang dewasa enggak ada. Nah, itu kan terjadi saling kompetisi saling gesekan. Akhirnya itu punya inisiatif itu gimana bentuk organisasi yang sifatnya satu Tulungagung kumpul. Akhirnya didirikannya Aspeta. Akhirnya kan jadi satu bisa rukun mengadakan kontes gitu akhirnya. Jadi untuk rencana mungkin di kawasan Blimbing, Desa Rejo Tangan, Tulungagung ini, apakah ada rencana lagi membentuk kelompok di wilayah Desa Blimbing ini, Pak? Kemungkinan kedepannya itu lihat antusiasme dari teman-teman. Nanti kalau serius ya kita bentuk, soalnya organisasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang kalau antar anggotanya itu tidak dewasa, Mas Rudi kan sering ikut organisasi. Nah, itu akhirnya karena ada permasalahan sebenarnya sedikit sekali itu. Akhirnya gesekan pecah, bentuk kelompok lagi, Jadi kita fokusnya gimana kita itu mengelola ternak dulu supaya bagus, gimana caranya kita ya dengan teman-teman saling interaksi itu aja. Sementara itu aja dulu. Nanti kalau kelihatan sudah solid, kompak, kalau ingin kedepannya ke arah organisasi kita bentuk. Kita bentuk. Karena juga yang bagus itu solid, kita seirama, nanti sejalan gitu enak. Nanti ada rut-rut dikit aja sudah bentrok. Wah, itu bikin rusak itu. Karena banyak sering dikatakan oleh senior saya, membuat organisasi itu sangat mudah. Tetapi mengelola organisasi itulah sulit yang sekali. Sangat sulit. Karena apa? Karena juga banyak teman, banyak orang di situ dan satu persatu kan sudah banyak pendapat-pendapat seperti itu. Dibutuhkan intinya itu kedewasaan dan kesabaran. Betul sekali, Pak. Jadi untuk saat ini untuk di wilayah Desa Blimbing ini peternak rata-rata itu apakah PE sudah banyak, Pak? Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak untuk peternak. Apalagi alhamdulillah baru-baru ini kan
ada kontes kambing jerabang kan di ini. Alhamdulillah dari teman kita yang satu desa Blimbing itu kan ada yang Pak Ahmad. Alhamdulillah Pak Ya, Ahmad itu kan tadi sempat dapat, kita review. iya. Sebelum juga. kesini ke situ ya. Tadi, ya. Nama Alhamdulillah kan kambingnya dapat juara 3 ya. di kategori Nah, hal seperti itu kan bisa menambah semangat dan Ya, motivasi. ya. Motivasi para peternak bisa tambah semangat lagi, dan saya harapkan untuk kawasan kampung kambing ini nanti bisa diadakan kontes kecil-kecilan latber seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya begitu. Nah, bisa menambah semangat para peternak yang ada di sini. Ya. Nah, penerus kampung kambing juga mudah-mudahan bisa terrealisasi Mas ya. Diadakan kontes kecil-kecilan dan nanti bisa di tingkat-tingkat yang selanjutnya. Seperti itu. Ini sudah ada induk berapa ekor Pak Bas yang ada di kandang? Ini ada Pak Rudi, ada sekitar 10-an 10-an ekor ya. 10-an ekor. Iya. Ini mulai di upgrade dari PE yang semi ini mulai bermain-main lah ke teman-teman yang punya kambing bagus. Ya. Disilang-silangkan seperti itu. Dan saat ini juga masih produksi susu. Masih, alhamdulillah. Produksi susu. Jadi di tempatnya Pak Bas ini juga melayani pembelian susu kambing. Untuk saudaraku yang membutuhkan susu untuk wilayah Rejotangan dan sekitarnya, ini bisa datang ke kandang Pak Baskoro, tepatnya di Desa Blimbing sebelah timur perempatan. Timur. Apa ini nama? Enaknya timur Balai Desa Blimbing. Timur Balai Desa Blimbing. Ini kalau nggak salah pojokan perempatan ya. Iya, perempatan. Kalau ke utara pas Pasar Rejotangan. Pasar Rejotangan. Jadi Pasar Rejotangan ke selatan, timurnya Balai Desa Blimbing. Timurnya Balai Desa Blimbing. Nah, nggak jauh ke Munut. Kalau di wilayah Munut ke Reco Barong Farm nggak apa-apa. Sama saja sama-sama susu kambing dan juga sama-sama kambing PE juga. Nih kepala hitam semuanya. Ini kita sistemnya kalau pemain susu kan bermitra lah. Betul sekali. Nanti mana yang kurang gitu ya minta bantuan teman gitu. Nanti yang stoknya kelebihan ya saling gitu ya. Betul yang dikatakan Pak Baskoro. Kadang-kadang memang dari kandang Reco Barong Farm juga, kalaupun juga stoknya lagi nipis juga minta bantuan ke teman-teman peternak-peternak yang lain seperti itu. Pokoknya intinya jalan lah. Nah, itulah gunanya relasi seperti itu Pak Bas. Gunanya relasi, kalaupun juga ada di sini kita ambil ke sana, kalau tidak ada di sana kita ambil ke sini, seperti itu sebaliknya. Untuk induk 10 ekor ini pejantannya sudah ada sendiri Pak? Pejantannya itu baru kena musibah. Batuk pilek itu saya suntikkan itu malah sudah lama? Ya belum lama ini. Ada 1 bulan kurang lebih Pak? Ya sudah agak lama. Terus cuman kan untuk waktu itu kan sebetulnya sudah ada penggantinya gitu ya. Cuman kan misalnya diistilahkan ke grid seni itu kan masih di bawahnya pejantan saya. Nah itu ada teman yang berminat itu pengen ya saya suruh maka itu dan tidak ngerti lah akhirnya pejantan kita malah mati. Setidaknya dari pengalaman itu setidaknya dalam satu kandang itu kalau induknya itu ya sudah lebih ada dari 10 itu paling tidak punya 2. Betul. Karena juga kalau ada yang birahi nanti teman-teman kita juga banyak yang punya pejantan, tapi daripada wirawiri seperti itu. Pemikiran saya kan teman-teman misalnya sambatan ke rumah teman mikir gitu. Cuman kadang-kadang kan kita itu kan repot. Waktu pas momen ada yang birahi kita repot akhirnya kan wirawiri. Kalau punya pejantan sendiri kan tinggal enak. Mungkin kalau buat selingan ibaratnya saya pingin bibitan dari kandang pejantan teman itu nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya nanti kita nggak punya pejantan sendiri, repot. Iya repot. Kadang-kadang punya kesibukan. Pak Bas, jadi untuk sistem panjenengan kan di milking dan juga breeding. Rata-rata untuk biasa cempe lepas sapi gitu kisaran biasa panjenengan itu lepas itu kisaran harga berapa Pak Bas? Kalau saya itu kan masih kelasnya kan kelas ekonomis sama ya ada beberapa itu kan bukan luasan ya menengah lah menengah gitu kelasnya kelas menengah paling lepas sapi itu ya bervariasi antara sekitar
sekitar 2.000 sampai 4.000-an. Sekitar 2 juta ke 4 juta. Ya, jadi itu lepas HP Pak nggih. Ya, Sudah lepas mandiri. sudah mandiri antara sudah itu. Mandiri. Nggih. Kalaupun juga ada yang ngersakne bibitan ya, kambing-kambing PE, kambing-kambing peranakan etawa. Ya. Nah, ini kalaupun juga pas ada Ya, itu bisa ke Pak Baskoro juga, nanti bisa menghubungi ataupun juga bisa langsung datang ke kandangnya Pak Baskoro. Nggak apa-apa, nggih, saling silaturahmi. Oh iya, malah seperti malah saat bagus. ini, nah, Ya, kita kan juga sharing-sharing, tambah ilmu, tambah juga ilmu, tambah teman, silaturahmi seperti itu, nggih. Ya, saya rasa seperti itu, Pak Bas. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan juga kelompok ternak yang ada di wilayah Desa Blimbing ini lebih semangat kembali. Ya, amin, Saya karena juga teringat sewaktu itu kampung kambing, siapa sih untuk wilayah kawasan Tulungagung yang tidak kenal dengan kampung kambing itu pasti Desa Blimbing, karena juga sudah ada gapura dan di situ ada monumen patung kambingnya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan semangat kembali untuk para peternak, khususnya untuk di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan dan sekitarnya. Terima kasih Pak Bas. Ngapunten sudah mengganggu panjenengan waktunya istirahat ini tadi sebetulnya. Lain kali kita sambang ke sini lagi, kita silaturahmi lagi. Monggo kalaupun juga panjenengan pas ke Ngunut juga pinarak ke kandang Rejo Barong, kita sambung silaturahmi ini, kita kasih semangat untuk para peternak kambing yang ada di wilayah Tulungagung khususnya. Terima kasih, dan saya doakan semoga panjenengan sekeluarga selalu diberikan kesehatan, sehat panjenengan juga sehat para ternak-ternaknya. Terima kasih, saudaraku. Itu tadi bincang-bincang kita dengan senior juga, beliaunya Pak Baskoro yang ada di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.